Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi ada informasi terkait dengan Lisandro Martinez. Dan ini akan gue bahas terkait dengan secara keseluruhan ya. Bagaimana wasit nih di Premier League. Bukan hanya terkait dengan memang ada situasi dengan Manchester United, tapi juga secara umum, secara keseluruhan. Yaitu di kabar terbaru ini diinformasikan kalau Lisandro Martinez akan absen di 3 pertandingan. Termasuk juga ketika menghadapi Chelsea. Jadi kalau 3 pertandingan maka menghadapi Chelsea, Brentford dan juga menghadapi Liverpool. Ini terkait dengan kartu merah yang Lisandro Martinez dapatkan ketika Manchester United menghadapi Leeds United ya. Dan sebelumnya juga ada situasi dengan Harry Maguire, kartu merah menghadapi Bournemouth, di mana ada situasi apakah itu langsung kartu merah atau tidak dan lain-lain ya, karena ada situasi juga sebelumnya dengan Ahmad di kotak penalti Bournemouth yang tidak diberikan pelanggaran, padahal di situ jelas ada kontak ya. Jadi ada kontroversi di 2 pertandingan terakhir dari Manchester United. Dan kalau gua panjangkan lagi, misalnya ketika Manchester United menghadapi Leeds United, bagaimana Dominic Calvert-Lewin di gol pertama dari Leeds United, jelas dia ada sikut di Leny Yoro ya, dan jelas itu sikutan itu maksud gue itu menghalangi dari kemungkinan Leny Yoro bisa mengantisipasi bola udara lalu jatuh di kaki pemain Leeds United dan 1-0 bagi Leeds United. Juga situasi kartu merah dari Lisandro Martinez yang sebelumnya ada gerakan tangan dari Calvert-Lewin ke arah wajah ataupun juga leher dari Lisandro Martinez yang tidak direview oleh VAR, tidak dijadikan pertimbangan dari wasit sebelum memberikan pelanggaran dan juga kartu merah kepada Lisandro Martinez. Itu terkait dengan Manchester United. Dan ada banyak banget nih kontroversi keputusan wasit di Premier League, di mana menurut gua ini situasi yang sebagai kompetisi yang salah satu yang mungkin kompetisi terketat di dunia ya. Bahkan dengan bantuan VAR ternyata kontroversi itu masih banyak di Premier League. Salah satu contoh kalau gua ambil bagaimana North London Derby antara Tottenham Hotspur menghadapi Arsenal. Randal Colomani kalau tidak salah yang pada saat itu golnya dianulir ketika dianggap ada pelanggaran yang terjadi dengan Gabriel, padahal tidak ada sentuhan, kalaupun ada sangat-sangat minim sekali, tapi ada reaksi yang berlebihan yang mengakibatkan dianulir gol tersebut, padahal itu gol yang sangat penting sekali. Artinya keputusan-keputusan penting, keputusan-keputusan krusial yang sayangnya menurut gua keliru di Premier League ini bisa sangat menentukan hasil pertandingan, dimana yang gua khawatirkan adalah saat ini Premier League ini bergulir menuju periode yang krusial di berbagai di berbagai bagian dari papan klasemen. Misalnya kalau kita berbicara terkait dengan papan atas, persaingan antara Arsenal dan juga Manchester City ya, ini sangat panas menurut gua, dan keputusan-keputusan kontroversial, keputusan-keputusan yang tidak akurat ini bisa sangat berpengaruh ke hasil di akhir musim nanti. Lalu perburuan menuju atau mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan ada Manchester United, Aston Villa, Liverpool, Chelsea, setidaknya ada 5 tim ya. Ini menurut gue juga dalam periode yang bisa dikatakan ketat, krusial, penting, bergulir sampai dengan akhir musim nanti. Kalau ada keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang tidak pas ya, yang tidak benar, ya ini bisa sangat berpengaruh menurut gue. Seperti misalnya ketika Manchester United menghadapi Leeds United, kalau pada saat itu tidak ada kartu merah, ini sebagai contoh ya permisalan sih, tapi menurut gue bagaimana ya, keadaannya memang seperti itu. Kalau seandainya memang tidak ada kartu merah di babak kedua, Manchester United sedang dalam situasi yang lebih baik dibanding babak pertama. Mereka tertinggal 2 gol dan mereka dalam usaha untuk mengejar ketertinggalan itu. Hasil bisa saja sangat berbeda. Apalagi kalau gol pertama misalnya dianulir, itu juga bisa sangat berbeda. Lalu gol dari Bournemouth ya, gol kedua penyama kedudukan. Ulangi, gol pengecil ketertinggalan pada saat itu.
di mana diawali dari pelanggaran terhadap Ahmad, ya kan. Kalau pada saat itu Ahmad dianggap itu pelanggaran, dan menurut gue itu memang betul pelanggaran ya, lalu bukan dihadiahi tapi diberikan penalti kepada Manchester United, bukan hadiah, menurut gue itu memang selayaknya penalti ya. Ya, situasi bisa sangat berbeda. Manchester United akan menuju ke jeda 24-23 hari dengan sebuah kemenangan. Ini tentu saja hal yang beda ya momentumnya ketika mereka gagal menang di kandang dari Bournemouth pada saat itu. Jadi intinya memang keputusan-keputusan yang gua khawatirkan betul, keputusan-keputusan yang seperti inilah yang menjadi pengganggu untuk menuju akhir musim nanti. Apalagi kalau kita melihat juga di zona degradasi. Oke, Burnley dan Wolves bisa gue bilang dipastikan mereka akan terdegradasi, tapi satu tempat lagi ini kan betul-betul dihindari oleh Tottenham Hotspur, West Ham, Nottingham dan juga Nottingham Forest dan juga Leeds United. Ada 4 tim. Kalau ada keputusan-keputusan yang tidak tepat, ini bisa berakibat fatal. Gue bukannya ingin mencari kambing hitam ya, dalam arti menyalahkan wasit atau seperti apa, tapi memang kenyataannya ada banyak kesalahan. Padahal saat ini sudah menggunakan teknologi yang namanya VAR. Tapi itu pun juga tidak secara konsisten digunakan. Dan ini menurut gue membuat frustrasi. Ya nggak sih Sobat Football United? Sebagai fans Manchester United ya, kalau melihat situasi di 2 pertandingan terakhir, ini mengkhawatirkan. Di 2 pertandingan terakhir artinya menghadapi Leeds United dan juga Bournemouth, ada 2 keputusan wasit, setidaknya ya minimal 2 keputusan wasit yang menurut gue salah, dan itu bisa berpengaruh ke hasil pertandingan ketika menghadapi Bournemouth dan juga menghadapi Leeds United. Ini mengkhawatirkan menurut gue. Manchester United masih memiliki sisa pertandingan yang cukup banyak dan krusial ya. Misalnya menghadapi Chelsea, lalu selanjutnya akan menghadapi Brentford, menghadapi Liverpool, menghadapi 2 tim yang berada di papan atas ataupun papan tengah bagian atas, Brentford dan juga Liverpool, yang bisa menjadi direct kompetitor atau kompetitor langsung dari Manchester United untuk bisa mengamankan tiket Eropa atau tiket Liga Champions untuk musim depan. Ini hal yang menurut gue, kalau sampai ada keputusan-keputusan kontroversial ya, ini bisa sangat gawat dan juga sangat merugikan. Ini gue bukan berarti berbicara keputusan yang hanya merugikan Manchester United saja. Di sisi lain juga, ketika memang ada tim lawan yang kebetulan menghadapi Manchester United, lalu ada keputusan salah yang diberikan kepada wasit, lalu katakanlah Manchester United menang dengan hasil kontroversi tersebut, ya gue sebagai fans, katakanlah Manchester United menang, ya gue nggak tahu lawan siapa, ini permisalan saja. Ya happy menang, tapi kan ada situasi yang mengganjal. Karena gue sebagai fans, gue berharap ketika menang, yang memang betul menang dengan sesungguhnya, bukan dengan sebuah kontroversi. Dan semoga ini tidak terjadi lagi. Harapan gue seperti itu. Kita lihat ya, ketika gue bikin video ini masih ada 6 pertandingan lagi bagi Manchester United di Premier League. Semoga tidak ada lagi kontroversi tersebut. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kontroversi tersebut, adakah itu sebuah konspirasi atau memang sebuah sesuatu yang tidak disengaja, yang menunjukkan kualitas yang ternyata tidak tinggi-tinggi banget dari para wasit di Premier League? Silakan drop di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.